Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadini Dwi Ramadhani. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari bab 9, yaitu teknologi digital. Bagian yang pertama ada perkembangan komputer. Teknologi digital merupakan sebuah teknologi di bidang informasi yang mengutamakan komputerisasi dibandingkan menggunakan tenaga manusia. Dengan menggunakan sistem bilangan biner, pengoperasian dapat serba otomatis dan canggih sehingga dapat memudahkan pekerjaan manusia di masa depan. Demikian, perkembangan teknologi digital akan membawa perubahan dalam segi kualitas data, efisiensi kapasitas data, penyimpanan data, dan pemrosesan data. Sebagai bentuk teknologi yang menggunakan sistem bit dan byte dalam penyimpanan dan pemrosesan data, sistem digital hanya memiliki dua keadaan, yaitu nilai biner 1 dan 0. Sistem inilah yang membawa perkembangan pesat di berbagai bidang teknologi digital, seperti perkembangan jaringan dari HSDPA, 2G, 3G, 4G, hingga ke era 5G seperti saat ini. Seiring dengan perkembangan zaman, bentuk dari kemajuan teknologi digital dalam hal ini adalah komputer, selalu mengalami modifikasi dan peningkatan. Berikut penjelasan bentuk komputer dari masa ke masa. Masa yang pertama adalah generasi yang pertama. Salah satu contoh komputer generasi pertama yang terkenal adalah ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer. ENIAC merupakan komputer pertama yang diluncurkan pada tahun 1946. Pada komputer ini memiliki berat sekitar 30 ton dengan ukuran panjang 30 meter dan tinggi 2,4 meter. ENIAC menggunakan tabung hampa udara yang terbuat dari kaca sebagai penguat sinyal. Kemudian ada generasi yang kedua. Nah, komputer generasi kedua ini dikembangkan pada awal tahun 1950-an hingga pertengahan tahun 1960-an. Perbedaan utama antara komputer generasi kedua ini dengan generasi pertama adalah penggunaan transistor sebagai pengganti tabung vakum. Pada komputer generasi ini sudah berkembang perangkat input dan output, termasuk penggunaan keyboard dan layar. Selanjutnya ada generasi ketiga. Komputer generasi ketiga dikembangkan sekitar tahun 1960-an hingga awal 1970-an. Pada generasi ini, penggunaan transistor mulai tergantikan dengan adanya integrated circuit atau IC, atau biasa kita sebut chip. Komputer generasi ketiga ini memiliki ukuran yang lebih kecil dan menggunakan daya listrik yang lebih efisien dibandingkan dengan komputer generasi kedua. Bahasa pemrograman yang berkembang pada generasi ini adalah Pascal dan BASIC. Kemudian ada generasi keempat. Perkembangan komputer generasi keempat berlangsung sekitar tahun 1970-an hingga pertengahan tahun 1980-an. Pada generasi ini berkembang perangkat penyimpanan data yang lebih canggih, contohnya floppy disk dan hard drive. Pada generasi keempat ini juga lahir personal computer atau yang biasa disebut PC dan dijual secara luas kepada masyarakat umum. Contohnya adalah Apple II dan IBM PC. Kemudian ada generasi kelima. Komputer generasi kelima termasuk komputer era yang modern yang saat ini kita gunakan dan akan terus berkembang. Komputer generasi ini memanfaatkan prosesor yang sering disebut Central Processing Unit atau CPU. Nah, CPU sendiri terdiri atas beberapa komponen seperti RAM, Arithmetic and Logic Unit, Memory, ROM, dan beberapa komponen lainnya. Komputer generasi kelima mulai menggunakan pemrosesan paralel yang melibatkan penggunaan beberapa unit pemrosesan dalam satu sistem untuk mengeksekusi perintah secara bersamaan. Komputer generasi kelima juga mencakup pengembangan jaringan neural, yaitu model matematika yang terinspirasi oleh cara kerja otak manusia. Kemudian ada bagian yang B adalah transmisi data. Transmisi data adalah suatu proses pengiriman data dari sumber data ke penerima data menggunakan media komputer ataupun elektronik. Bentuk transmisi data dibedakan menjadi dua jenis, yaitu transmisi analog dan transmisi digital.
Transmisi analog adalah proses pengiriman sinyal analog yang bervariasi dalam amplitudo, fase, atau sifat lainnya seiring waktu. Untuk mencapai jarak yang jauh, jenis transmisi ini menggunakan amplifier sehingga akan menambah kekuatan sinyal dan menghasilkan distorsi yang terbatas. Akan tetapi, hal tersebut dapat meningkatkan gangguan atau suara noise. Sementara itu, transmisi digital adalah proses pengiriman sinyal digital dalam bentuk aliran sinyal binar. Transmisi ini memiliki daerah jangkauan yang cukup luas, dengan kecepatan transmisi yang sangat tinggi. Selanjutnya adapun ini jenis-jenis media transmisi yang ada pada saat ini. Yang pertama ada kabel pasangan terpilih. Kabel pasangan terpilih atau twist pair cable merupakan jenis kabel yang terdiri atas sepasang kawat tembaga yang dipilin menjadi satu hingga membentuk spiral. Kemudian diberi pelapis dengan bahan isolator. Kabel jenis ini paling banyak digunakan seperti pada kabel telepon atau kabel LAN. Kemudian yang kedua ada kabel koaksikal. Kabel koaksikal atau coaxial cable adalah kabel yang terdiri atas dua buah konduktor tembaga. Pada umumnya, jenis kabel ini digunakan untuk jaringan dengan bandwidth yang tinggi. Selain itu, kabel jenis ini memiliki kapasitas kanal yang cukup besar karena dapat mentransmisikan sinyal frekuensi tinggi, lebih dari 300 kHz. Yang ketiga ada kabel serat optik. Kabel serat optik atau fiber optik merupakan media transmisi data yang berbentuk silinder dan terbuat dari bahan dielektrik, seperti serat kaca yang tipis dan fleksibel. Pada umumnya, serat optik terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian inti atau core sebagai tempat merambatnya cahaya, kemudian ada bagian selongsong atau cladding yang terbuat dari bahan yang sama dengan core. Kemudian ada yang keempat, ada gelombang mikro atau microwave. Gelombang mikro ini digunakan untuk mentransmisikan data melalui gelombang elektromagnetik dengan frekuensi 300 MHz sampai dengan 300 GHz. Tipe data yang dapat ditransmisikan pada media ini adalah data analog dan digital. Namun, untuk mentransmisikan data melalui gelombang mikro diperlukan antena parabola yang ada pada gambar. Kemudian yang kelima ada gelombang radio. Prinsip transmisi data dengan gelombang radio dan gelombang mikro adalah sama. Gelombang radio dapat merambat ke segala arah, sehingga tidak membutuhkan antena parabola. Sementara itu, gelombang mikro mudah mengalami gangguan api listrik yang diakibatkan oleh hujan dan petir. Gelombang radio bekerja pada frekuensi VHF dan UHF antara 30 MHz sampai dengan 3 GHz. Yang keenam ada transmisi satelit. Contoh transmisi satelit adalah transmisi telepon jarak jauh yang menggunakan teknologi Direct Broadcast Satellite atau DBS, sehingga dapat meminimalkan biaya karena menggunakan sistem Very Small Aperture Terminal atau VSAT. Selanjutnya ada bagian macam-macam sistem bilangan transmisi. Yang pertama ada sistem bilangan desimal. Nah, sistem bilangan desimal ini adalah sebuah sistem bilangan yang berbasis 10 dan memiliki 10 simbol. Contohnya seperti yang ada di matematika, ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Karakteristik nilai suatu sistem bilangan desimal yaitu besar nilai bilangan ditentukan oleh posisi atau tempat bilangan tersebut berada. Kemudian yang kedua ada sistem bilangan biner. Sistem bilangan biner memiliki komponen yang paling sederhana karena hanya memiliki 2 komponen saja yaitu 0 dan 1. Oleh karena dalam pengelompokan bilangan biner dalam sebuah komputer selalu berjumlah 8, terdapat konversi 1 byte sama dengan 8 bit. Kemudian yang ketiga ada sistem bilangan oktal. Sistem bilangan oktal merupakan sistem bilangan yang menggunakan 8 simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Yang terakhir ada sistem bilangan heksadesimal. Nah, sistem bilangan heksadesimal memiliki basis 16. Sistem bilangan ini juga memiliki tambahan 6 simbol lainnya, yaitu menggunakan huruf A, B, C, D, E, dan F.
Dalam pemanfaatannya, sistem bilangan ini digunakan untuk menampilkan nilai alamat memori dalam pemrograman komputer. Selanjutnya ada gerbang logika. Gerbang logika bisa dilihat dari gambar pada di atas ini. Ada not, and, NAND, OR, NOR, exclusive OR, dan exclusive NOR. Selanjutnya ada jenis media penyimpanan data. Ada 3 jenis penyimpanan media penyimpanan data. Yang pertama ada flash disk, ada hard disk drive atau disingkat HDD, kemudian ada solid state drive atau SSD. Nah, yang terakhir ada dampak teknologi digital. Nah, dampak teknologi digital ini ada dampak positif dan dampak negatifnya di kehidupan sehari-hari kita. Nah, di berikut adalah dampak positifnya. Yang pertama ada kita bisa kemudahan dalam berkomunikasi sebagai hiburan, mempermudah kita cara berbelanja di online. Kemudian ada proses pembelajaran yang lebih kreatif dan interaktif. Kemudian ada juga nih dampak negatif dari teknologi digital. Yang pertama adanya resiko mengakses konten yang tidak sesuai, peretasan data, virus, dan serangan siber lainnya. Kemajuan dalam otomatisasi dan robotika dapat menggantikan pekerjaan manusia di berbagai bidang. Contohnya seperti itu kayak robot pada zaman sekarang ini diperlakukan robot sebagai pelayan dan lain-lain. Kemudian ada terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual atau HKI dan penggunaan teknologi digital yang berlebihan, kemudian tersebarnya data pribadi dengan mudah yang seringkali disalahgunakan tanpa izin pemiliknya terlebih dahulu. Baik, demikian presentasi dan penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.